Pernahkah kamu mengalami momen keluh tak bisa berkata-kata saat menemui orang yang kau anggap penting? Atau saat kamu diminta menyampaikan pendapat di depan umum, namun mulutmu terasa tak bernyawa dan semua kata mendadak terasa asing? Padahal semua gagasan sudah dipersiapkan dengan baik. Hal ini adalah hambatan komunikasi yang paling realistis dan seringkali menyakitkan karena kita merasa kehilangan kesempatan untuk didengar dan terkoneksi. Nah, ternyata ada riset passwordnya loh untuk men-setting ulang pikiran supaya tidak cemas dan gagap saat bicara. Ini passwordnya, buku cara berbicara kepada setiap orang dalam setiap situasi. Buku ini hadir bukan hanya sebagai buku teori, tapi lebih mirip personal trainer yang membimbingmu keluar dari zona lidah keluh, tentunya selangkah demi langkah. Hai teman baca, setiap hal besar terlahir dari gagasan kecil. Dan ingat, satu kalimat dari sebuah buku bisa merubah hidupmu. Assalamualaikum, hai teman baca. Selamat datang di channel Ruang Baca, jumpa lagi bersama saya Lingga. Di video kali ini saya akan membahas buku Cara Berbicara Kepada Setiap Orang Dalam Setiap Situasi. Karya dari Emma Sargent dan Tim Fearon. Buku ini tentang apa ya? Kenapa harus dibahas? Simak sedikit penjelasannya karena satu saja kalimat dari sebuah buku bisa mengubah hidup kamu. Para penulis buku ini yaitu Emma Sargent dan Tim Fearon bukanlah sosok yang datang dengan jubah kesempurnaan. Namun mereka juga mengakui bahwa mereka pun pernah berada di posisi canggung dan serba salah. Namun alih-alih pasrah pada kecanggungan, mereka memilih untuk membedah akar masalahnya dan membangun sistem komunikasi yang solid. Tujuan utama buku ini sederhana, namun tetap powerful, di mana buku ini membongkar semua tembok penghalang yang membuat kita diam 1000 bahasa saat berhadapan dengan orang lain. Siapapun dia, dimanapun tempatnya. Nah, mereka bilang ini bukan tentang mengubah kepribadian untuk menjadi orang lain, tapi tentang memberimu senjata ampuh, yaitu seperangkat strategi dan teknik komunikasi yang bisa kamu bawa ke medan pergaulan apapun. Yang bikin buku ini menarik adalah klaimnya yang realistis, di mana teknik di dalamnya bukan teori langit. Penulis pun mengatakan mereka sendiri yang menggunakannya dan telah berhasil membantu ratusan orang. Jadi ini bukan janji manis tapi semacam resep rahasia yang sudah teruji. Intinya buku ini adalah jalan pintas menuju rasa nyaman dan percaya diri sejati. Memastikan kamu gak cuma bisa survive dalam percakapan, tapi juga beresonansi dengan setiap orang yang kamu temui. Sebelum masuk lebih jauh tentang senjata apa yang mereka gunakan sebagai alat komunikasi, bahwa buku ini diterjemahkan dari buku yang berjudul How You Can Talk to Anyone in Every Situation yang terbit kurang lebih pada tahun 2011 oleh Person Education Limited di Harlow, Essex, Inggris. Nah, sekarang penasaran senjata rahasia apa yang mereka siapkan? Kita bedah di jejak pemikiran. Senjata yang pertama, mengganti kata saya dengan kata kita. Emang kenapa dengan kata kita? Kan ini gagasan saya. Seringkali saat memulai percakapan secara naluriah, kita terlalu fokus pada diri sendiri. Misalnya, apa yang harus saya katakan? Apakah saya terlihat bodoh? Nah, fokus ini justru menciptakan jarak dalam berkomunikasi.
Buku Cara Berbicara Kepada Setiap Orang Dalam Setiap Situasi ini mengajak kita untuk melakukan pergeseran yang sangat halus, namun berdampak besar dengan mengubah fokus dari saya menjadi kita. Coba bayangkan situasi ini. Bagaimana kita bisa mengatasi tantangan ini? Atau saya yakin Anda juga merasakan hal yang sama, bukan? Apa yang sedang terjadi? Kamu sedang menarik orang lain untuk masuk ke dalam lingkaran percakapan yang sama. Ini adalah trik psikologi sederhana yang menunjukkan bahwa kamu menganggap mereka sebagai bagian dari solusi atau kesamaan. Penulis menekankan komunikasi yang efektif bukanlah arena untuk unjuk diri, melainkan untuk jembatan yang menghubungkan dua belah pihak. Dengan menjadikan lawan bicara sebagai subjek utama, rasa canggung akan mencair. Ini bukan tentang bersandiwara, tapi tentang kerendahan hati untuk berbagi panggung. Poin pertama ini mengajarkan bahwa kunci untuk diterima di setiap situasi adalah dengan menunjukkan bahwa kita tidak hanya peduli pada diri sendiri, tapi pada keadaan bersama. Berpikir kolektif sebelum berpikir individual adalah fondasi pertama. Senjata yang kedua, yaitu gunakan komunikasi dua arah, mendengarkan dan bertanya. Kebanyakan dari kita keliru menganggap bahwa berbicara adalah tentang mengatakan segala sesuatu yang dirasa tahu meskipun tidak perlu. Di buku ini dengan tegas membantah hal tersebut, di mana komunikasi sejati adalah tentang mendengarkan dan bertanya. Mendengarkan di sini bukan sekedar diam, menunggu giliran bicara, tapi mendengarkan dengan empati, mencoba memahami dengan benar-benar dan dirasakan serta dimaksudkan oleh lawan bicara, termasuk hal-hal yang tidak terucap. Penulis menjelaskan bahwa pertanyaan yang tepat adalah remote control dari keberlangsungan percakapan. Ia mengarahkan alur, menggali informasi, dan yang terpenting, membuat lawan bicara merasa dihargai. Pertanyaan yang baik bukan pertanyaan yang hanya dijawab ya atau tidak, melainkan yang mampu memicu atau memancing cerita lain yang lebih dalam. Misalnya, pada sebuah ungkapan, pekerjaanmu ini baik-baik saja kan? Coba ganti dengan, gimana? Apakah ada bagian yang sulit dari pekerjaan ini? Gabungan mendengarkan aktif dan bertanya secara strategis, kita tidak hanya mendapatkan informasi, tapi kita juga membangun koneksi yang emosional. Bagian ini membuktikan bahwa pembicara terbaik di sebuah kondisi seringkali adalah mereka yang paling sedikit bicara, namun tentunya yang paling berbobot dalam mendengarkan dan memberikan respon. Senjata yang ketiga, bahasa tubuh yang berteriak. Kita semua tahu pentingnya percaya diri, dan itu bukan sekedar rasa di dalam hati dan pikiran, tapi sebuah etalase yang terlihat dari luar. Dalam buku ini, penulis memberikan beberapa banyak instruksi fisik yang sangat praktis. Di antaranya, postur tubuh yang tegap, kepala tegak dengan kerendahan hati tentunya, dan kontak mata terjaga dan senyum yang selalu merekah. Sikap tegap bukan sekedar postur, namun itu adalah sinyal ke otak kita bahwa kita pada kondisi siap, dan mengirimkan sinyal ke orang lain bahwa kita ini patut loh diperhitungkan. Kepala tegak menunjukkan keterbukaan, namun tetap penuh dengan kerendahan hati, bukan keraguan-raguan atau malah kesombongan. Kemudian untuk kontak mata adalah jembatan nonverbal yang paling cepat untuk membangun kepercayaan. Dan senyuman itu adalah mata indah universal yang melunakkan situasi sekaku apapun. Poin yang ketiga ini mengajarkan kita bahwa sebelum kata dan kalimat keluar dari mulut, tubuh kita sudah lebih dulu berteriak menyampaikan story tentang diri kita,
Menguasai bahasa tubuh ini adalah cara tercepat untuk mematikan mode gugup dan menyalakan mode siap sedia dalam segala situasi yang baru sekalipun. Senjata yang keempat, 3 dimensi dalam kesan pertama. Kesan pertama hanya terjadi sekali. Penulis menyoroti 3 dimensi ini penting dan harus diperhatikan oleh orang pada saat pertemuan pertama, yaitu dimensi verbal atau apa yang kamu katakan, dimensi vokal bagaimana kamu mengatakannya, termasuk bagaimana nada bicara dan kecepatan, dan yang ketiga dimensi visual, apa yang mereka lihat, yaitu tentunya penampilan diri dan bahasa tubuh. Seringkali dalam bersiap-siap kita terlalu fokus hanya pada dimensi verbal saja dengan mempersiapkan segala macam materi dan teori. Padahal yang paling berpengaruh di awal adalah visual dan vokal. Di dunia nyata, intuisi kita bekerja lebih cepat dari logika. Kita bisa lupa detail perkataannya, tapi kita tidak pernah lupa kesan dan perasaan yang ditinggalkan oleh interaksi itu. Misalnya, rasa canggung karena ia terlihat tegang, lalu rasa kurang yakin karena nada bicaranya bergetar, atau rasa kagum yang tak berkesudahan karena ia begitu tenang, terawat, dan memancarkan pesona. Penulis kemudian menyinggung ungkapan kunci. Orang menyukai orang yang mirip dengan mereka. Ini bukan tentang meniru, melainkan tentang membangun report awal melalui penyesuaian non-verbal yang halus. Bagian ini adalah pengingat keras bahwa komunikasi adalah seni multidimensi dan memastikan 3 dimensi ini sinkron adalah tiket emas menuju kesan pertama yang benar-benar positif dan mudah didekati. Terakhir, senjata yang kelima, yaitu the desire to connect atau minat untuk terhubung atau menjalin hubungan. Dari semua teknik strategis dan tips yang disajikan, poin yang kelima ini adalah pondasinya. Buku ini menekankan bahwa jika kamu ingin berhasil membina rasa simpati, menjalin hubungan yang baik, dan menjadi pembicara yang efektif, kamu harus benar-benar menginginkannya. Komunikasi yang tulus tidak bisa dipalsukan hanya dengan teknik. Jika niatmu hanya untuk pamer atau menjual sesuatu, ya orang pasti akan merasakannya. Untuk itu, niat yang tulus untuk terhubung, untuk memahami, serta untuk menghargai lawan bicara adalah pondasi yang paling penting. Rasa simpati tidak akan terjalin tanpa adanya desire atau keinginan yang kuat untuk melihat nilai pada orang lain. Ketika niat kita jernih, yaitu untuk terlibat, bukan untuk mendominasi. Secara alami, teknik-teknik lain akan bekerja dengan lebih efektif. Poin ini berfungsi sebagai filter. Sebelum kamu menerapkan semua strategi verbal, vokal, atau visual, tanyakan pada dirimu, apakah aku benar-benar ingin terhubung dengan orang lain? Jawaban jujurmu akan menentukan seberapa jauh dan seberapa tulus percakapanmu itu. Selama ini saya selalu bertanya-tanya, gimana sih teman saya ini? Kenapa dia selalu bisa nyambung berbicara dengan siapa saja? Dengan bos-bos dia bisa ngobrol santai, dengan pedagang sampai dia bisa ngulik berapa harga dasarnya. Dengan klien, obrolannya pun nggak selesai-selesai. Ya meskipun nggak closing-closing juga. Bahkan dengan orang di jalan yang nggak dikenal pun dia bisa ngobrol dengan akrabnya seakan-akan bertemu dengan saudara tua yang sudah lama menghilang. Wah. Dan ternyata setelah saya membaca buku ini, begini ternyata caranya. Dalam renungan singkat, ya memang iya juga sih. Ada kesesuaian luar biasa antara realita yang saya lihat dengan apa yang ditulis di buku ini.
Dari yang kita bahas ini, pencerahan paling realnya ada di poin 2 dan poin 5, yaitu mendengarkan dan memiliki niat tulus. Selama ini saya malah selalu bingung, nanti mau ngomong apa ya biar keren. Tapi ternyata orang yang ngomongnya nyambung itu selalu sibuk bikin orang lain merasa penting. Mereka ternyata cuma butuh pertanyaan yang tepat dan niat sungguh-sungguh untuk mendengarkan jawabannya tanpa memotong dan judging. Sekarang buku ini benar-benar mengubah cara saya melihat situasi sosial. Awalnya saya cuma pengen biar nggak canggung dan culun. Sekarang saya malah jadi penasaran. Kisah keren apa lagi ya yang bisa saya dengar hari ini? Sekali lagi, buku ini bakal jadi cheat code yang mengubah pandanganmu. Jadi setelah kita telusuri semua strateginya, mulai dari kekuatan kata kita sampai rahasia 3 dimensi, lalu siapa sih yang paling butuh buku ini? Jawabannya adalah semua orang yang pernah merasa stuck. Terutama jika kamu adalah seorang profesional yang baru memulai karir dan harus membangun jaringan. Kemudian seorang freelancer yang harus meyakinkan klien. Atau mungkin kamu adalah seorang introvert yang lelah selalu dituduh sombong hanya karena kamu kesulitan untuk memulai pembicaraan. Singkatnya, ini adalah manual book bagi kamu yang ingin mengakhiri label canggung dan siap melangkah ke level di mana kamu bisa tampil otentik dan percaya diri. Ini bukan tentang menjadi ekstrovert dadakan, tapi tentang membangun kepercayaan diri untuk jadi versi dirimu yang paling santuy. Dari buku ini, aku benar-benar menyadari bahwa komunikasi adalah skill. Dan sama seperti skill lainnya, ia bisa dipelajari. Kita tidak perlu menunggu bakat itu datang. Buku ini sudah menyajikan cetak birunya. Dan yang kita butuhkan hanyalah keberanian untuk mempraktekkan mulai dari postur tegap, kontak mata, dan senyum menawan yang tulus dalam 1 detik lebih lama. Baik, jika kamu merasakan resonansi dari pembahasan kita kali ini dan penasaran dengan detail rahasia di balik buku ini, serta ingin mengetahui bagaimana cara merancang pertanyaan yang memukau, kamu wajib memiliki dan membaca buku ini. Jangan lupa dukung terus Ruang Baca agar kita bisa terus membedah buku-buku yang benar-benar mengubah hidup. Klik like video ini, subscribe channel Ruang Baca, dan nyalakan loncengnya. Tulis juga di kolom komentar 5 poin tadi mana yang paling ingin kamu terapkan pertama kali. Mari kita bahas pengalamanmu di sana. Ingat, kunci untuk terhubung ada di tanganmu sendiri. Demikian video kali ini. Di Ruang Baca, kita nggak hanya membahas isi buku, tapi kita juga akan belajar bagaimana menciptakan dan memiliki hidup yang jauh lebih bermakna. Satu saja kalimat dari sebuah buku bisa jadi awal perubahan besar dalam hidupmu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat membaca dan pasti harimu bergairah. Assalamualaikum.